Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Masih banyak orang-orang yang mempertanyakan kenapa saya jarang membahas perihal nasab. Oke, kita sekarang bahas lagi masalah itu ya, masalah nasab. Karena banyak yang mau juga untuk dibahas. Nah, sebelum saya masuk kepada apa yang mau saya bahas sekarang, saya mengatakan berduka cita terhadap kejadian yang menimpa pesantren di Buduran ini ya, pondok pesantren Al-Khazini itu yang kemarin roboh dan ada korban jiwa itu sampai 60 orang lebih ya, kalau tidak salah lebih. Yang saya tahu pastinya dari kabar itu 60 orang. Saya turut berduka cita dan kepada yang ditinggalkan oleh para santri mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga para santrinya ada dalam keadaan syahid. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, masa berkabung yang mungkin seharusnya sudah lewat begitu ya. Seharusnya sudah lewat karena as-sabru itu sabar itu tatkala hentakan pertama itu. Jadi berkabung lama-lama itu tidak baik. Dan untuk hal ini begitu ya, itu kurang baik di dalam melihat efek dari apa yang seharusnya ditanggung oleh pondok pesantren Al-Khazini itu. Jadi banyak sekali permasalahannya di sini ya, ada permasalahan konstruksi, kemudian ada permasalahan pondok pesantren kurang profesional di dalam mengelola gedung, di dalam mengelola bangunan, kemudian ditambah lagi kiainya mengatakan ini takdir terima saja dan lain sebagainya. Banyak sekali permasalahannya. Nah, cuman sebelum masuk kepada permasalahan itu partikular, karena setiap permasalahan bisa dibikinkan video masing-masing begitu ya. Karena memang permasalahannya kompleks, saya mau menyinggung dulu bahwa ternyata kiai ini adalah pendukung PWILS dan itu sudah ada videonya sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, termasuk juga permasalahannya di situ ada mobil Mercy yang tertimpa. Kemudian mobil Mercy-nya itu bukan dibuang ke loak tetapi malah diangkut ke rumah kiai yang di dalam videonya itu tidak dipastikan kiai siapa. Nah, itu mungkin untuk diklaim asuransinya. Ini secara moral biadab ya. Kalau bagi saya sih secara moral gitu. Nggak bagus. Ya entah siapa kiainya, cuman yang jelas Mercy itu terparkir di situ dan itu diambil ke rumah kiai yang entah siapa kiainya, kemudian diklaim untuk garansi, untuk warranty begitu ya. Banyak permasalahannya. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap korban santri Al-Khazini ya. Saya harap cabut saja semua santrinya itu. Kenapa? Karena ternyata akal dari pimpinan pondok pesantren ini, yaitu tadi siapa, Abdus Salam Mujib ya, ini akalnya sudah runtuh duluan sebelum bangunannya runtuh. Dan runtuhnya akal ini dia lebih jauh lebih berbahaya musibahnya itu daripada runtuhnya bangunan itu. Karena runtuhnya bangunan itu mengakibatkan 60 korban jiwa, tetapi runtuhnya akal itu bisa mengakibatkan runtuhnya keimanan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan. Apalagi yang membawa kerusakan akal itu seseorang sekelas beliau ini, sekelas Abdus Salam Mujib ya, Kiai Abdus Salam Mujib, saya katakan demikian dulu lah sebelum kita melihat bagaimana sebetulnya kekuatan akal yang bersangkutan ini. Nah, kita akan saksikan dulu ini ya, kenapa saya berani untuk mengungkit permasalahan ini. Ini permasalahan, kalau yang runtuhnya itu pesantren atau bangunan pesantren yang diampu oleh habaib, saya rasa ini akan menjadi bulan-bulanan YouTube ini. Akan menjadi bulan-bulanan YouTube. Wah, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan begitu ya. Tetapi ya, karena yang runtuhnya ini adalah kiai yang mendukung PWILS, maka dari pihak Muhibbin itu tidak ada yang terlalu biadab, yang terlalu kurang ajar untuk menyangkut pautkan perkara ini begitu. Nah, itu juga yang menyebabkan saya diam dalam beberapa waktu dulu begitu ya, tidak langsung katakanlah mengaitkan kejadian ini dengan masuknya kiai ini ke PWILS ya, karena kita masih punya empati gitu. Kita masih punya empati. Tetapi tetap saja dalam satu kesempatan ini harus dibuka. Karena sekali lagi runtuhnya akal itu dia jauh lebih berbahaya daripada runtuhnya bangunan. Kita simak nih bagaimana penjelasannya Kiai Abdus Salam Mujib di dalam
beliau mendukung PWLS. Betul terkait terkait yang di framing mendukung tesis. Bukan seperti itu. Saya masuk PWI itu saya ingin hanya bagaimana perjuangan Wali Songo ini selamat, kemudian silsilah Wali Songo ini selamat, bener gak nilai saya nggak usah. Jadi nggak perlu keterangan lagi. Jadi nggak ada niatan apa-apa ingin memutuskan nasabnya orang lain, enggak. Atau bagaimana mengunggulkan nasab saya, enggak. Gak kepingin seperti itu, enggak. Wis terserah wis, masalah nasab itu sapa wae. Betul terkait yang di framing mendukung tesis. Oke, sebentar ya. Niatan itu dia lazim. Jadi begini, niatan itu dia tidak bisa lepas dari kelaziman apa yang diperbuat, begitu. Makanya kan ada kaidah, perkara atau suatu perkara yang tawalud darinya perkara yang haram, maka perkara itu haram. Nah, mungkin di dalam berbuatnya itu dia tidak ada niatan untuk memutuskan nasab siapapun, tetapi dengan masuk kepada PWLS dan mendukung PWLS, itu lazimnya menjadi kekuatan bagi mereka membatalkan nasab Bani Ba'alwi. Dan membatalkannya itu bukan sesuatu dibatalkan, bukan, tetapi memberikan anggapan di dalam diri orang, memberikan anggapan di dalam diri manusia bahwa nasabnya Bani Ba'alwi ini terputus. Itu kan yang terjadi. Ya, jadi perang i'tiqad kan ini pada akhirnya, karena wakinya, wukunya, kejadiannya Bani Ba'alwi itu sudah durahnya Rasulullah SAW. Selesai itu wukunya, itu wakinya dari apa yang kita lihat dari ijma para ulama, selesai. Itu tidak akan berbohong, itu beberapa generasi itu dijamin oleh hadis Rasulullah SAW sebagaimana kita aji di dalam usul fikih. Nah, tiba-tiba kiai ini masuk PWLS kemudian mengatakan saya tidak ada niatan untuk membatalkan nasab Bani Ba'alwi. Lah, kalau tidak ada niatan, bukan begitu caranya, bukan mendukung PWI. Sudah tahu PWI itu gembongnya begal nasab, begitu. Itu kurang cerdas saja melihat lawazim, akibat dari apa yang dia lakukan ya. Ya ini nih, kiai ini tidak melihat lawazim, udah tahu bangunan itu besinya kecil-kecil, itu besinya kecil-kecil, dipakai berapa tingkat, 4 tingkat atau 5 tingkat, itu 4 tingkat lah kita katakan. Nggak lihat awakibul umur, tidak melihat akibat dari apa yang dia perbuat, begitu. Nih kiai ini nih. Bukan seperti itu. Saya masuk PWI itu saya ingin hanya bagaimana perjuangan Wali Songo ini selamat, kemudian silsilah Wali Songo ini selamat, bener gak melenceng, ya sudah selesai. Kalau orang mengatakan nasabnya Wali Songo itu batal, nggak ada, putus, lah itu kan juga menyakiti warga Indonesia, warga Jawa, orang Jawa lah. Itu menyakiti orang Jawa mengatakan seperti itu. Makanya saya hanya bagaimana bisa membuktikan nih teman-teman dari Naat ataupun dari PWI bahwa Wali Songo itu punya keturunan. Itu aja. Ke atasnya terserah itu wis. Terserah nanti siapa yang paling benar ya sudah. Jadi kalau bisa memang harapan ke pemerintah memang harus diadakan semacam penetapan dengan menghadirkan seluruh orang-orang yang berselisih. Oke, sebelum ke situ, yang disampaikan tadi ya, bahwa masuk itu supaya Wali Songo ini mendapatkan keputusan yang tepat di dalam dzuriyah. Jadi karena ada begitu Rabi'ah Alawiyah yang membatalkan Wali Songo sebagai dzuriyahnya Rasulullah SAW, maka saya mendukung yang menetapkan Wali Songo sebagai dzuriyahnya Rasulullah SAW dengan cara masuk PWLS dan mendukung Naat, begitu. Ini sebuah kebodohan ya. Kenapa demikian? Karena usulnya PWLS itu bukan mengisbat Wali Songo. Usulnya mereka itu menghantam Bani Ba'alwi. Itu usul mereka, sebagaimana yang ada di dalam yel-yel mereka itu. Ya, kayak ini kurang cermat di dalam melihat permasalahan. Itu usul mereka. Nah, sehingga Wali Songo kan dipindahkan beberapa kali itu nasabnya. Masa yang seperti itu didukung? Kemudian orang yang memakai tes DNA tanpa tedeng aling-aling, masa yang seperti itu didukung? Mungkin nanti akan dibahas juga oleh yang bersangkutan ini. Nah, itu adalah sebuah kebodohan ya kalau mau mengisbat Wali Songo dengan cara itu. Dan yang sepanjang yang saya tahu, membatalkan Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW itu pun bukan posisi Rabi'ah Alawiyah yang
official begitu. Itu setahu saya ya. Kalaupun yang official di belakangnya itu ada dalilnya. Dalilnya itu bukan terputus sama sekali, tidak ada dari Rasulullah, bukan. Tetapi ini jarul dari Rasulullah itu dari pihak ibunya, bukan dari pihak bapaknya. Nah, bagi orang yang menganggap bahwa intisab itu ke ranah bapaknya, maka ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Yang mana bagi saya sendiri itu lemah begitu. Kenapa? Karena kalau dari awal yang menjadi intisab itu dari pihak bapak saja, maka sudah tidak ada keturunan Rasulullah sama sekali. Karena kesananya itu ke Sidna Ali, ya berarti Sidna Ali apa? Kepada siapa? Kepada Abu Thalib, bukan kepada Rasulullah SAW. Gitu loh. Cuman tinggal jelaskan saja seperti itu, selesai. Dalam urusan wali songo diisbat kepada siapa? Rasulullah SAW. Nggak usah lewat PWILS, nggak usah lewat naat begitu. Kamu masuk lewat PWILS, yang ada apa? Yang ada membatalkan dzurriyyahnya Bani Ba'alwi dari kedurian Rasulullah SAW. Itulah yang terjadi dan itulah yang sebenarnya sedang kamu dukung, wahai Kiai siapa ini, Abdul Salam Mujib begitu ya. Dengan menghadirkan seluruh buku-buku nasab dan memverifikasi semuanya, memvalidkan semuanya. Setelah itu diputuskan dengan mengikuti ataupun disertai oleh pernyataan-pernyataan semua tokoh-tokoh umat Islam. Oke, ini ingin Kiai ini ingin supaya dzurriyyah itu diputuskan oleh pemerintah lewat orang-orang yang akan disebutkan ini atau organisasi-organisasi yang disebut ini, ya baik dari Muhammadiyah dan lain sebagainya nih. Itu cita-citanya tuh. Nanti kita akan nilai cita-citanya ini apakah itu apakah itu relevan atau tidak. Apakah itu mungkin atau tidak begitu ya? Baik dari Muhammadiyah, NU dan yang lain. Selesai. Lalu kemudian untuk Niku Buya. Sebentar, itu nggak bakalan bisa dari Muhammadiyah persis menetapkan mana yang menjadi dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Nggak begitu caranya, Kiai. Ilmu nasabnya sudah ada sedari dulu, ketetapan usul fikihnya sudah ada sedari dulu, ketetapan ijmanya sudah ada sedari dulu. Ini cuma permasalahan begini, metodologi siapa yang mau dipakai begitu. Dengan masuknya orang ini ke PWILS itu secara tidak langsung, karena dia tadi mengatakan saya tidak ada niatan begitu ya, kata dia nih, saya tidak ada niatan untuk memutuskan Bani Ba'alwi dari dzurriyyah Rasulullah SAW, itu mah terserah begitu, itu katanya. Berarti secara tidak langsung tetap dia itu sudah memutuskan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW dalam i'tiqadnya begitu ya, dalam i'tiqadnya, dan mengajak orang-orang untuk berbuat hal yang serupa karena dia ini orang yang dipanuti begitu, orang yang diikuti. Itu permasalahannya di situ. Kemudian ini mengatakan supaya pemerintah yang menetapkannya, itu adalah sebuah perkara yang hampir mustahil untuk dilakukan dan itu tidak valid secara metodologi. Mana ada begitu suatu nasab itu ditetapkan dengan cara demokratis misalkan begitu ya, kita kumpul setuju atau tidak begitu. Enggak, ini dari metodologi dulu. Kiai ini harus tahu, Abdul Salam Mujib ya, Abdul Salam Mujib ini harus tahu metodologi apa yang dipakai si Imad laknatullah alaih di dalam memutuskan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu istidlal dengan tidak adanya dalil. Ya, makanya saya jadi ragu juga, orang ini ngerti mantik apa enggak sih? Orang ini nih, siapa Abdul Salam Mujib itu? Ya, kalau dilihat dari bangunan yang enggak dilihat besinya sih kayaknya mantiknya juga acak-acakan. Ya sekalian saya tantang yang bersangkutan ini. Kalau dia memang pantas menjadi menjadi pemimpin satu pondok pesantren begitu, ngerti nggak dia itu urusan istidlal itu? Saya rasa tidak, ya karena istidlal yang partikular itu dia cabang dari istidlal yang umum. Yang umum ini yang ditashih, yang sidik, yang benar itu tidak bisa berdalil kepada nafinya sesuatu dari tidak adanya dalil, itu tidak bisa. Qat'an itu tidak bisa. Nah, patahkan itu dulu, baru kita bisa mengatakan kitab sejaman dan lain sebagainya begitu. Ya, ini orang acak-acakan sudah akalnya sudah runtuh sebelum runtuhnya bangunan itu. Mungkin konfirmasi untuk yang mengatakan ijma, seolah-olah kan framingnya Bu ya. Seolah-olah framingnya itu Buya mengucilkan Grand Syekh Azhar mengatakan ijma, lalu meninggikan si peneliti atau si batal nasab dengan mengatakan tidak sebaliknya. Bagaimana ya? Bukan, beda-beda ini, beda-beda masalah. Beda-beda masalah. Saya hanya mengatakan ijma itu la yasihu illa an dalilin. Seperti itu. Kemudian masalah orang membatalkan ataupun menetapkan nasab seseorang atau golongan, itu terserah mereka. Sebentar, itu kaidah
dari mana bahwa yang namanya ijma itu la yasihu illa an dalilin. Ijma itu dalil fi dzatihi, dia itu pada sendirinya dalil. Ya apa kita mengatakan bahwa yang namanya apa istidlal itu ada Quran ya, ada hadis, kemudian ada ijma, kemudian ada qiyas. Lah, malah ijma ini dia itu dalil murakkab dari Quran. Begitu, dengan metodologinya para ulama, dengan metodologi yang berbeda tetapi menghasilkan kesimpulan yang sama. Itulah ijma, berkata sama pada suatu hukum yang partikular. Itu nanti ada yang sukuti, begitu ijma'nya itu yang dikeluarkan oleh satu orang, tetapi yang lain tidak ada yang merod kepada keputusan itu sudah terjadi ijma. Bukan la yasihu ila an dalilin. Ijma itu sudah dalil pada dirinya sendiri. Coba ini saya mau tanya juga orang-orang yang ngerti usul fikih di bawah, coba perkataan saya ini kalau salah, salahnya di mana? Begitu. Karena perkataan orang ini jelas salah. Ijma la yasihu an dalilin. Ijma itu dia dalil, bukan la yasihu illa an dalilin. Dia itu dalil. Sehingga kalau misalkan ya zahirnya Al-Qur'an, satu ayat Al-Qur'an, zahirnya Al-Qur'an ini bertentangan dengan ijma, itu yang benar ijma. Karena zahirnya Al-Quran ini hanya pada sangkaan satu orang saja. Zahirnya Al-Quran ini. Sedangkan ijma ini, dia sudah keputusan berbagai macam alim di situ. Dengan berbagai macam metodologi, yang mana kesimpulannya sama. Sekarang tinggal buktikan saja bahwa ijma itu tidak terjadi. Makanya kalau mau si Imad itu ya, lanatullah alaih, kalau dia mau membatalkan nasibnya Bani Ba'alwi, bukan dia mengatakan tidak ada dalil, tidak ada dalil, tetapi sebutkan satu orang yang mana dia itu mengatakan Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah SAW sebelum ijma ini terjadi, begitu. Itu abad keberapa? Mau sebutkan abad kelima misalkan ada orang mengatakan ini Bani Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada yang merod itu. Selesai, berarti dia bukan dzurriyyahnya Rasulullah, karena ijma sukuti yang menafikan kedzurriyahan Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW itu lebih dahulu daripada yang menetapkannya. Sedangkan apa yang berikutnya tidak bisa ikhra kepada ijma yang sebelumnya. Permasalahannya ada tidak? Tidak ada. Justru yang ada itu kalau kita melihat catatan-catatan sebagaimana dikatakan oleh si Imad sendiri, itu ada pada abad ke-9. Pertanyaannya, pada abad ke-9 itu ada tidak orang yang merod perkataan sebutnya Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW? Kalau tidak ada, berarti itu ijma. 9 nggak ada, 10 nggak ada, 11 nggak ada. Malah Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan subut, orang-orang diam semua. Itu namanya ijma sukuti. Itu sudah dalil fi dzatihi. Error nih udah kiai ini kalau kayak gini. Ya, saya bukan merasa paling benar karena memang usulnya demikian. Kalau misalkan saya salah, rod saya di dalam usul itu. Karena ini tidak akan putus sampai sekian. Sampai di sini saja tidak putus. Jadi sekarang sudah khilaf. Nah nanti yang bisa menetapkan itu tetap pemerintah. Dari mana? Dengan dihadiri ataupun disaksikan seluruh umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, pakar-pakar nasab, pakar-pakar ya yang lain ini menyaksikannya gitu. Oke, sebentar ya, lihat. Khilaf setelah ijma itu tidak akan diambil, nggak boleh khilaf setelah ijma itu. Makanya sebelum nih begini ya, orang ini kayak nggak pernah basul masail aja. Permasalahan yang akan dipermasalahkan itu kita harus cari dulu apakah permasalahan yang sama, plek ketiplek begitu. Ini pernah dipermasalahkan sebelumnya atau tidak. Kalau ini pernah dipermasalahkan sebelumnya, maka kita lihat adakah khilaf di situ atau tidak. Kalau ada khilaf di situ dalam perkataan yang sebelumnya, berarti tugas kita hanyalah apa? Mencari yang paling relevan atau mentarjih, kita bahasakan seperti itu. Kalau ada khilafnya, kalau tidak ada khilafnya, kita langsung ambil. Kalau tidak pernah dipermasalahkan, baru kita istinbat. Nih, Bani Ba'alwi itu sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu satu qadiyah kalau kata mantik. Itu qadiyahnya syariah karena ini urusannya dengan nasab. Nasab diatur oleh syariat. Ini bukan perkara baru, ini sudah lama. Begitu. Apakah ada yang mempermasalahkan sebelum Imad mempermasalahkan? Mungkin ada sebagaimana Imad sebutkan. Tetapi apakah permasalahan itu ada setelah ijma atau sebelum ijma? Coba lihat ya, apa yang saya katakan tentang ijma ini itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah mengenai ijma itu. Dan Syekh Ali Jum'ah itu adalah grand Syekh Mesir yang tidak akan berkata-kata tentang suatu hukum syariat apabila memang dia tidak ada landasannya. Klaim bahwa ini ada ijma hanya bisa diputuskan oleh klaim bahwa ijma ini tidak terjadi. Dan klaim ijma tidak terjadi hanya bisa disebutkan apabila bisa menukilkan mana orang yang merod atau yang tidak menyetujui qadiyah yang tsubut ini. Ini kiai udah acak-acakan. Oh, kalau sekarang sudah khilaf. Loh, kalau mengatakan sekarang sudah khilaf. Nih, kita ulangi lagi ya bahasanya nih. Sebentar. Jadi sekarang sudah khilaf. Nah, coba lihat sebelum ini. Golongan itu terserah mereka. Karena ini tidak akan putus sampai sekian.
sampai di sini saja tidak putus. Jadi sekarang sudah khilaf. Nah, coba dengar ya. Jadi sekarang sudah khilaf. Kalau sekarang sudah khilaf, perkataannya demikian, berarti dulu nggak khilaf. Dulu nggak khilaf, namanya ijma, LOL, ya. Gimana sih ini? Saya emang nggak urusan dulu. Nanti nih orang mengatakan waktu bangunannya runtuh itu mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benar. Cuman mengatakan hal seperti itu di halayak umum untuk apa? Untuk istidzar ya, mencari udzur, ta'adzur itu untuk ta'adzur karena dia melakukan kesalahan, menetapkan kepada takdir, itu adalah permasalahan, begitu. Boleh atau tidak? Ya bisa jadi haram, bisa jadi boleh. Tetapi kenyataannya tatkala yang bersangkutan ini mengatakan, "Oh, itu runtuh karena takdir." Banyak orang yang malah mencela hal itu, perkataan itu, dan mencela perkataan itu malah membuat orang-orang ini bisa keluar dari agama. Tatkala ada seseorang itu ya, dia mengeluarkan ta'adzur dengan takdir. Oh, ini kan sudah takdir. Orang yang mendengar harus diam. Udah tempeleng aja langsung orangnya begitu. Karena itu pun takdir, ya. Ditempeleng juga takdir. Udah tempeleng aja langsung orangnya, gak usah banyak ngomong. Bawa aja langsung ke penjara, gak usah ada hukuman begitu, gak usah ada persidangan, karena itu juga takdir, gitu aja. Karena kalau sudah dibawa takdir, semuanya harus diam. Karena memang itu adalah kebenaran, itu adalah hak. Tapi nyatanya kan banyak orang-orang tuh yang malah menertawakan itu. Allah, kalau salah aja disebut takdir dan lain sebagainya. Pernyataan itu malah banyak mengeluarkan oner dari agama. Ya itu karena kebodohan orang ini. Kebodohan siapa? Abdul Salam Mujib ini. Ya. Nih makanya saya itu agak nggak mau bahas nasab. Saya itu kalau bahas politik itu saya nggak terlalu serius begitu. Kenapa? Ya masalah politik ya salahnya salah, nggak terlalu bermasalah begitu. Benernya bener juga nggak terlalu bermasalah. Masalah agama ini lain. Masalah agama ini adalah masalah tentang kehidupan akhirat kita. Ya saya agak ngegas itu kalau udah ngomongin bab nasab itu. Kenapa? Keselnya luar biasa. Karena permasalahannya ini bisa menyelakakan kehidupan kita di yaumil qiyamah. Bukan di dunia begitu. Kalau kita lihat, saya sering mengkritik Pak Jokowi itu. Jokowi itu paling kalau merugikan apa sih? Merugikan dunia itu. Ya paling ribuan triliun tuh hilang, iman harusnya masuk neraka, masuk negara begitu, masuk APBN, belum tentu juga kita kebagian. Tapi sejauh ini ya, apakah Pak Jokowi itu merusak agama? Dari perkataannya secara langsung begitu. Saya tidak mengatakan dari perbuatannya. Dari perkataannya secara langsung, kagak. Siapa juga yang mau dengerin Jokowi itu sholatnya juga acak-acakan begitu. Siapa juga yang mau belajar sholat sama Jokowi? Tapi orang kayak gini, kayak Abdul Salam Mujib ini, kalau udah ngomong, orang-orang udah jadi dalil, udah jadi hujah. Ya. Dan lucunya orang-orang yang menjadikan Abdul Salam Mujib ini sebagai hujah, mereka itu membuang perkataan Syekh Ali Jum'ah, padahal Syekh Ali Jum'ah lebih tinggi keadaan keilmuannya daripada orang ini. Malah membuang perkataannya Ibnu Hajar Al-Haytami, padahal Ibnu Hajar Al-Haytami itu lebih tinggi juga keadaannya daripada orang ini. Ngaco emang udah ini. Tuh, kesel gitu kalau udah ngomongin nasab itu. Masya Allah. Makanya saya minta maaf kepada penonton ini kalau saya udah agak jarang membahas bab nasab itu ya. Nah nanti yang bisa menetapkan itu tetap pemerintah. Dengan dihadiri ataupun disaksikan seluruh umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, pakar-pakar nasab, pakar-pakar yang lain ini menyaksikannya gitu. Jadi penetapan itu tetap ada di tangan pemerintah. Oke, coba lihat ya, Bapak Abdul Salam Mujib. Yang namanya dalam agama itu harus kepakaran, yang mu'tabar. Metodologi yang dipakai juga harus metodologi yang mu'tabaroh. Nggak bisa semua orang itu punya suara. Agama itu bukan demokrasi. Lah Bapak ini, dia sudah mengajukan metodologi baru di dalam menetapkan nasab. Bagaimana metodologi baru dalam menetapkan nasabnya? Pemerintah yang menetapkannya. Begitu. Mengundang seluruh elemen ahli agama, mulai dari ahli nasab dan yang bukan ahli nasab pun didengarkan, nanti pemerintah yang memutuskannya. Tolol ini sudah, ya ketololan yang luar biasa ini sudah. Kenapa? Karena penetapan nasab itu dia sudah ada ilmunya. Yang tidak ahli nasab sama sekali itu tidak muktabar perkataannya, harus dibuang ke tempatnya. Ya, harus dibuang ke tempatnya. Imad itu dari awal dia bukan ahlu nasab. Bukan. Meneliti harus dengan metodologinya dulu. Nih ya, tidak akan seseorang itu disebut ahli fikih apabila dia tidak memahami usul fikih. Nggak bakalan bisa. Dia hanya nakilin saja, penukil hukum saja. Menukil hukum, asal bisa baca kitab bakal bisa itu. Apakah dia otomatis jadi faqih? Kagak.
Ya, kamu harus paham dulu usul fikih. Usul fikih pun nggak cukup kalau untuk memahami ya. Apa usul fikih itu kan tema besarnya apa yang harus dikuasai di situ. Mengenai bahasa, mengenai mantik di situ ada. Kemudian mengenai pengambilan ilat di situ ada begitu. Itu kan secara garis besarnya. Dan yang mana secara garis besarnya ini dia permasalahannya masih banyak di dalamnya itu di dalam usul fikih. Tanpa menguasai itu, kamu tidak akan bisa disebut faqih, nggak bakalan bisa. Nah sekarang untuk menjadi ahli nasab itu bukan cuma menukil begitu, apalagi menukil katakan ini tidak ada, kemudian memakai kitab yang lemah yang dhaif begitu, kemudian dipaksakan kepada orang-orang supaya membatalkan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Nggak bisa seperti itu. Orang untuk dikatakan ahli nasab dia harus paham usul nasab. Nah usul nasab ini tadi turunannya dari usul fikih juga. Semuanya itu kalau ke bawah semuanya usul fikih juga. Makanya saya Said Qodai itu mengatakan usul fikih itu sebaiknya jadi usul tafkir, dia jadi usul berfikir, bukan hanya usul fikih tapi usul berfikir pada semua perkara begitu ya. Di dalam hukum ada yang namanya filsafat hukum, itu usul fikih lebih canggih daripada filsafat hukum. Nah, yang mau saya katakan bahwa Imad ini harus membuktikan dulu bahwa dia itu memang menguasai metodologi ilmu nasab, dan metodologi ilmu nasab ini sudah sahih sedari dulu. Kalaupun Imad mau menghancurkan atau mau memasukkan metodologi baru di dalam usul ilmu nasab, maka dia harus membuat karya itu dulu sebelum membatalkan Bani Ba'alwi, karena membatalkan Bani Ba'alwi ini cabang dari usul yang dipakai oleh si Imad laknatullah alaih. Nah, si Imad laknatullah alaih ini sebelum dia memutuskan Bani Ba'alwi itu putus dari dzurriyyahnya Rasulullah SAW, buktikan dulu bahwa usul nasab selama ini salah. Nah kalau usul nasab selama ini salah berarti kan gugur tuh semua nasab yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab nasab, karena metodologi yang ada di dalam usul nasab itu. Baru Imad itu menyusun nanti dari awal. Makanya yang akan diruntuhkan kalau metodenya Imad ini sahih, yang mana itu jauh dari kenyataan. Kalau sahih, maka semua nasab itu runtuh, termasuk nasabnya Rasulullah itu sendiri. Runtuh itu sudah. Ya, kenapa? Ya itu karena harus ada kitab sezaman, kemudian di situ harus ada tes DNA, ya. Ya mana kebodohan seperti ini tidak pernah terjadi sepanjang Islam itu adalah tiba-tiba orang ini mengatakan ya udah harus pemerintah ini yang menetapkan dengan semua ormasnya dan lain sebagainya. Ini murokab juga sama saja. Nah, apa yang mau saya katakan di sini bahwa saya tidak mensyukuri keadaan tragedi apapun begitu ya, apalagi yang terjadi terhadap santri, apalagi menjadi stigma buruk bagi pesantren, tidak. Tetapi sekali lagi, runtuhnya akal itu jauh lebih berbahaya daripada runtuhnya bangunan. Itu jauh lebih berbahaya. Dan orang ini sedang diberikan isyarat. Jangan-jangan bahkan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini sedang diberikan isyarat. Kemana akalnya? Hei kalian yang mengaku Asy'ariyah Maturidiyah itu. Karena Asy'ariyah Maturidiyah itu berlandaskan kepada cara berpikir yang sahih. Tanpa cara berpikir yang sahih, kamu nggak bakalan bisa jadi Asy'ariyah Maturidiyah itu. Ya, yang bener lah. Yang bener. Udah terlalu lama kita ini dilupakan dari cita-cita orang tua kita, Mbah Yai Hashim, Mbah Wahab, dan yang lain-lain yang seperjuangan dengan beliau itu, supaya Indonesia ini menjadi negara yang berakal. Itu mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.